Suara Kreativitas. FM Suara Kreativitas. Hai sahabat kreatif, Dini hadir lagi untuk edisi sore hari ini. Dan sudah digelaran numpang nampang ya untuk edisi hari ini, hari Senin. Hari yang sibuk kah sahabat kreatif? Gimana? Istirahat dulu deh sore hari ini sambil dengerin cerita yuk dari Kak Faisal Amrullah ya. Dia adalah Duta Bahasa NTB 2020. Nah, kita sore hari ini juga terhubung dengan Kak Faisal Amrullah ini melalui live Instagram @pro2fm Mataram ya. Jadi untuk yang pengen tanya-tanya boleh komen di situ. Terus bisa nanti juga tanya-tanya di 0818052057.000 ya. Atau di WhatsApp atau di SMS ya, dan telepon. Oke deh, langsung aja Dini mau sapa dulu nih Kak Faisal. Halo, assalamualaikum Kak Faisal. Halo, waalaikumsalam Kak Dini. Halo, gimana kabarnya nih? Baik Kak. Alhamdulillah. Lagi sibuk nggak sore hari ini atau hari ini? Ya biasa aja sih Kak, kayak hari-hari biasanya. Kayak hari-hari biasanya. Kegiatan, kemudian bertemu dengan teman-teman dan sebagainya sih. Oh, oke. Kita bakalan ngobrolin tentang duta bahasa itu seperti apa ya, Kak Faisal ya. Tapi sebelumnya mungkin Kak Faisal bisa memperkenalkan diri dulu. Kak Faisal ini udah kuliah apa gimana gitu, silakan ke sahabat kreatif. Oh iya. Disapa dulu sahabat kreatif. Perkenalkan, saya Lalu Faisal Amrullah. Saya mahasiswa semester 3 dari program studi kimia di Universitas Mataram. Saat ini usia saya 19 tahun dan terpilih sebagai pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020. Oke, ini penganugerahannya sendiri kapan ya? Kemarin pada tanggal 16 Juli Kak. 16 Juli. Oke, berarti itu sudah masuk ke tatanan kehidupan baru ya. Iya betul Kak. Oke. Faisal, kamu bisa ceritain gak sih sebelum Duta Bahasa ini kamu pernah ikutan ajang pemilihan juga atau gimana? Ya, di tahun 2018 sebelumnya saya pernah mengikuti pemilihan Duta Generasi Berencana. Genre ya? Dan genre. Dan alhamdulillah di sana saya juga menjabat pemenang 1. Oh gitu. Terus itu aja? Lalu langsung ke ikutan Duta Bahasa ya? Iya, 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Ini motivasi kamu ikutan ajang-ajang seperti ini apa sih, Faisal? Baik di Duta Bahasa maupun di Duta Genre, saya memiliki motivasi untuk berperan aktif pada masyarakat khususnya dan pada masyarakat luas umumnya seperti remaja, kemudian anak-anak. Di sana saya senang banget gitu Kak, untuk memberikan kontribusi saya kepada teman-teman di sekitar. Oh, ingin langsung berkontribusi ke masyarakat ya? Betul banget. Berarti dari sekolah kamu udah aktif banget dong ya. Selain kegiatan di sekolah, kamu ikutan aktif di ekstrakurikuler apa aja? Dulu saya pernah mengikuti Palang Merah Remaja, kemudian ada debat, kemudian juga ada English Club, kemudian remaja Islam juga Kak. Jadi emang udah aktif dari kamu sekolah ya, terus masuk kuliah Kak. Ikutan kayak BEM gitu atau gimana? Ada kegiatan lain di keluar akademik nggak? Kalau pada saat di perguruan tinggi, saya mengikuti himpunan program studi, kemudian juga ikut lembaga dakwah fakultas Kak. Oh iya, sekarang berarti masih sibuk banget ya. Tapi belum mulai kuliah kan? Terus bagaimana kamu dalam berkegiatan di luar akademik? Di luar akademik pas pandemik ini. Saya sering menghabiskan waktu dengan berkontribusi pada masyarakat seperti
kegiatan bakti sosial, kemudian juga ikut berperan aktif dengan pembentukan kampung sehat. Seperti yang kakak tahu, kita sedang menghadapi tatanan kehidupan baru. Jadi kamu ikut berperan aktif untuk kampung sehat itu sendiri ya? Betul, Oke, Kak. nanti kita bakalan tanya-tanya lebih jauh ya, dan belum ke bagaimana juga sampai ikutan pemilihan duta bahasa ini sendiri, karena apa sih tugasnya duta bahasa itu mungkin sahabat kreatif juga perlu tahu ya, dan penasaran banget seperti apa sih ajang pemilihan duta bahasa NTB ini yang nantinya ke nasional kan Faisal ya, mewakili NTB. Iya, Kak. Oke, kita ke lagu dulu ya. Stay tune terus di What's up? Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana? Oh, yeah, aku fine. So, where are you going? Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak? Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya. Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia? Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. FM Suara Kreativitas. Sahabat kreatif, balik lagi ya di Numpang Nampang untuk edisi sore hari ini. Masih bersama Kak Faisal Amrullah ya, yang merupakan Duta Bahasa NTB 2020. Halo Kak Faisal. Halo, di situ Kak. ya, oke. Kita live juga di Instagram @pro2fm Mataram, dan ternyata aduh udah banyak banget nih kayaknya yang komen-komen nih Kak Faisal ya untuk edisi sore hari ini. Ini lagi di mana sih? Kamu lagi di mana? Ini lagi di salah satu teman pemenang favorit Duta Bahasa Nusa Tenggara Barat. Oh, lagi ngumpul juga sesama Duta Bahasa gitu? Iya nih, Kak. Oh, oke. Jadi kamu terpilih bulan Juli ini kan? Otomatis Betul banget. Udah banyak banget kegiatan-kegiatan yang akan kamu jalankan, laksanakan di tahun ini. Itu bisa diceritain nggak sih? Sebelum ke situ dulu ya, diceritain dulu dong, Duta Bahasa ini seperti apa sih gitu, dan apa sih tugas kamu sebenarnya sebagai seorang duta bahasa nanti? Tugasnya. Ya, jadi yang perlu kita ketahui, Duta Bahasa ini dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi tujuan utama kami itu sebagai pemuda teladan kebahasaan dalam melaksanakan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu ada 3, Kak. Oke, apa aja? Yang pertama ada mengutamakan bahasa Indonesia, yang kedua ada melestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga adalah menguasai bahasa asing. Berarti kamu juga harus jago ya bahasa daerah dan bahasa asing gitu? Iya, betul banget, kalau Kak. bahasa daerah bisa bahasa apa aja nih? Bisa bahasa Sasak, Kak. Oh, Karena saya asli orang Sasak. Orang Sasak ya. Terus bahasa Inggris juga harus lancar lah gitu ya. Tapi Kak. dikedepankan itu bahasa Indonesianya, atau memang harus seimbang betul. 3 bahasa itu? Di sini kita dalam bahasa Indonesia dituntut dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesuai Baik EYD dalam ya? konteks pemilihan kata, penggunaan kata-kata baku, dan bahasa Indonesia yang benar adalah konteksnya.
Tentu beda ketika kita berbicara dengan teman-teman dengan ataupun dalam konteks formal, misalnya dalam acara kantor dan sebagainya. Oke, jadi harus paham ya bagaimana berbahasa Indonesia dengan baik dan terus melestarikan bahasa Indonesia, itu yang penting ya, Faisal ya. Oke, Betul banget, Kak. terus bisa diceritain nggak bagaimana prosesnya sampai akhirnya kamu bisa terpilih menjadi seorang duta bahasa? Untuk prosesnya sendiri, Kak, di kampus di Universitas Mataram itu ada banyak sekali alumni dari duta bahasa, dan mereka itu sangat-sangat menginspirasi saya, Kak. Bagaimana mereka memberikan kontribusinya, bagaimana mereka berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan dalam melestarikan bahasa daerah, mengutamakan bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, kemudian di tahun 2020 ketika usia saya cukup, saya mendaftar pemilihan duta bahasa tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan merancang berbagai program yang inovatif, dan alhamdulillah terpilih sebagai pemenang satu. Oke, ini ada karantinanya juga nggak sih duta bahasa? Ada ya? Kalau di NTB kalau per daerah? Kalau karantina tidak, Kak. Kami hanya soalnya pandemik juga ya? Iya betul, gara-gara pandemi, Kak. Jadi nggak bisa dikarantina. Jadi proses kegiatannya sampai akhirnya pemilihan itu pas malam finalnya atau gimana? Jadi kami ada proses 4 hari, itu tahapan penilaian final, dan di hari keempatnya baru hari penganugerahan, Kak. Oh gitu, jadi 3 hari itu kegiatannya apa aja? Yang pertama sebelum ada presentasi program, kemudian yang kedua ada tes minat bakat, dan yang terakhir adalah tes wawasan kebahasaan. Dan tidak lupa ada ujian kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Wow, itu gimana sih caranya Faisal untuk bisa benar-benar paham bahasa Indonesia itu? Kalau untuk sudut pandang saya sendiri, Kak, sering-sering membaca buku, karena dengan membaca buku tentu wawasan kita akan lebih luas, kemudian menambah kosakata yang kita miliki. Oke, jadi waktu proses selama 3 hari ini nggak cuma fokus belajar bahasa Indonesia aja kan ya? Iya, Kak. Itu pengujinya atau untuk jurinya sendiri menilai apa aja selain dari bahasa tadi? Di sini juga kami dituntut memiliki program yang inovatif, Kak. Nah, itu dia ya program. Bagaimana cara kami memberikan pemaparan kepada masyarakat luas menggunakan bahasa Indonesia yang baik, kemudian melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing dengan cara-cara yang inovatif. Oke, kalau Faisal sendiri kemarin programnya seperti apa? Bisa diceritakan nggak? Oh iya, jadi program saya itu mengkombinasikan antara permainan tradisional dengan pemanfaatan teknologi. Seperti yang kita ketahui saat ini Indonesia sedang menghadapi revolusi industri 4.0. Jadi saya rasa dengan mengkombinasikan keduanya, di situ kita bisa menemukan sebuah wadah atau media mensosialisasikan program dengan lebih asik dan kreatif, Pak. Oh, bentuknya seperti apa? Kalau misalnya mau mengkombinasikan antara permainan tradisional ke teknologi, itu kalau nggak salah sekarang ada kayak aplikasi gitu kan? Iya. Apakah dalam bentuk seperti itu juga atau gimana nih? Kalau menurut kamu? Kalau program saya itu, Kak, jangan-jangan kamu udah bikin lagi ya aplikasi? Oh, enggak. Kalau kata anak muda sekarang, kalau membuat aplikasi itu sudah mainstream, Kak, sudah biasa. Oh my god, oke. Udah biasa banget gitu ya. Terus jadi program saya itu bisa dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan, kemudian bisa dilaksanakan secara luring atau luar jaringan, bisa offline atau online lah gitu, Kak. Contohnya kayak gimana? Saya kangen juga ya sama permainan tradisional yang kayaknya udah jarang sekarang. Nah, betul banget, Kak. Di sini saya mengambil permainan dengkle atau kalau bahasa Indonesianya itu engkle. Di sana itu terdapat pesan-pesan yang bisa kita baca melalui gawai atau
handphone seluler kita, pesan-pesan berbahasa Sasak, berbahasa Samawa, dan berbahasa Ambojo. Gitu, Kak. Sekali bermain, mereka juga belajar gitu. Sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Oke. Jadi itu salah satu program kamu. Mungkin nanti kedepannya banyak sekali program-program yang akan kamu bisa ciptakan ya Faisal ya. Tapi khusus untuk pemilihan duta bahasa ini, kamu meng-create program yang memadankan ya antara permainan tradisional dengan kecanggihan teknologi sekarang. Wah, keren banget Faisal. Oke deh, ntar Dini masih bakalan tanya-tanya lagi untuk kamu sahabat kreatif yang pengen tanya-tanya juga. Boleh banget ya komen di live kita di Instagram nih untuk edisi hari ini, dan juga bisa langsung ke telepon di 08180257.000. Tapi kita ke lagu dulu ya. Untuk sahabat kreatif yang masih stay tune terus. Oke, sahabat kreatif, masih di Numpang Nampang untuk edisi sore hari ini. Masih bersama Kak Faisal Amrullah ya, Duta Bahasa NTB 2020. Dan kita masih juga live di Instagram @pro2fm Mataram untuk kamu yang pengen juga langsung menyapa Kak Faisal di situ ya. Ini kayaknya udah banyak banget loh yang nyapa-nyapa kamu Faisal ya. Mungkin kamu harus say dada-dada dulu gitu, say hi gitu dulu untuk teman-teman kamu. Iya nih Kak, banyak banget dari Sumbawa, Bima, teman-teman dari Lombok Tengah juga Lombok Utara. Oke. Semuanya kayaknya udah lagi pengen tahu cerita kamu ya untuk edisi sore hari ini. Perjalanan kamu sampai akhirnya menjadi Duta Bahasa NTB 2020 yang nantinya akan mewakili NTB dong ya. Nah, kita balik ke kegiatan untuk tahun ini seperti apa dong, karena lagi suasana seperti ini nih Faisal, seperti apa kamu menjadi bisa dibilang perwakilan anak muda juga Duta Bahasa ini, bisa kamu ceritakan sedikit seperti apa? Kalau untuk lebih spesifiknya mungkin rahasia deh Kak, biar kayak kejutan gitu. Oh, rahasia. Gitu. Maksudnya kamu door to door mungkin datang ya? Ya, tapi kalau untuk fokus kami mungkin akan lebih berfokus pada pendekatan teknologi, karena seperti yang kita ketahui saat ini kita sedang menghadapi pandemi dan juga dalam keadaan kehidupan tatanan baru. Oke. Jadi nanti via daring aja gitu ya kegiatannya. Masa semua kegiatan itu via online? Tidak semua Kak, tapi di sini dalam maksud kata penggunaan teknologi tidak selalu daring Kak, betul daring. Okay. Kami juga akan ke masyarakat, tapi tetap melibatkan teknologi dan tidak mematuhi protokol kesehatan gitu Kak. Yeah. Tapi secara actionnya Duta Bahasa itu seperti apa sih kalau ke masyarakat? Mungkin kasih gambaran dikit aja deh untuk sahabat kreatif. Untuk ke masyarakat sendiri di sini seperti yang saya katakan tadi, Trigatra Bangun Bahasa, kami mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing dengan cara-cara yang inovatif gitu Kak. Seperti yang kita ketahui, teman-teman di sini Duta Bahasa itu anak-anak muda usia 18 hingga 25 tahun yang melakukan di sini. Jadi pendekatan kita tuh lebih variatif Kak, nggak tentang melulu sosialisasi dan sebagainya. Itulah. Kalau mau tahu gimana lebih spesifiknya bisa dicek di Instagram Duta Bahasa. Iya betul. @Duta Bahasa NTB ya. Di situ full sih kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Dan kalau kita balik lagi nih ke malam finalnya nih Faisal, itu seperti apa sih malam final Duta Bahasa? Apa yang kamu tunjukkan di situ sehingga akhirnya juri memilih kamu sebagai Duta Bahasa tahun ini? Seperti yang saya katakan tadi Kak, untuk program kerja seperti yang saya jelaskan sebelumnya, program kerja saya bernama Dingle Sefambu. Kemudian langsung di kayak langsung kamu presentasi di situ atau gimana? Ya benar, kami diminta untuk presentasi di depan juri. Kemudian ada minat bakat. Di sini kami menampilkan berbagai macam bakat terpendam yang kami miliki. Oh ya? Di situ teman-teman saya hebat-hebat banget Kak. Ada yang monolog, ada yang
baca puisi 5 bahasa, ada yang menari, kemudian Kalau bahkan Faisal? ada yang Kalau Faisal sendiri apa nih bakat terpendamnya? kalau saya puisi 5 bahasa, Kak. Oh, itu ternyata kamu. Iya, itu saya. Puisi 5 bahasa, bahasa apa aja? Ada bahasa Sasak, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa isyarat. Oh, bahasa isyarat puisi. Ntar dulu, ini satu puisi tapi dengan 5 bahasa itu. Iya, betul, Kak. Puisi apa itu? Boleh mungkin jadi pengen deh. Gimana nih, setuju nggak nih sahabat kreatif atau untuk yang viewers kita di Instagram kalau Faisal bacain puisinya? Aduh, teksnya saya nggak bawa. Nggak bawa Nggak teks bawa ya. ini, Kak. Nanti kita jeda lagu Iya, aja kali ya. Terus Faisal nanti inget-inget nih teks puisinya seperti apa. Dini penasaran soalnya kalau puisi bahasa isyarat itu seperti apa gitu kan. Oh iya, boleh-boleh. Tapi tidak terdengar di radio. Gimana nih, Kak? Tapi terlihat aja ya berarti di Instagram. Atau bahasa Iya, Jerman itu seperti apa. Berarti kamu jago bahasa Jerman juga? Bisa, Kak, bisa. Oh, oke, bisa. Oke, nanti mungkin kalau bisa nih di sesi terakhir kita pengen dong lihat Faisal untuk bagaimana sih puisi 5 bahasa dan bahasa Jerman deh atau bahasa Sasak mungkin nanti ya. Boleh, Oke Kak, gak boleh. nih? Dini mau tanya dulu viewersnya yang di Instagram nih, oke nggak? Karena rame banget sih yang nonton ya. Tuh sampai ada yang komen Ika Fitria R, wow 5 bahasa multilingual dong. Iya. Oke, untuk sahabat kreatif yang ingin bertanya juga sama Kak Faisal nih Duta Bahasa NTB 2020, boleh banget ya, silakan langsung WhatsApp atau SMS Dini ya. Dan kita cek-cek dulu ya Faisal ya, siapa yang bertanya untuk edisi hari ini. Sebentar ya. Oh, ini nih ada nih. Halo Pro 2, selamat sore. Hai. Apa nih? Sebentar. Mau dong dengar Kak Faisal ngomong bahasa Jerman atau nyanyi gitu bahasa Jerman. Dari Ria di Mataram. Kayaknya ngomong bahasa Jerman deh. Iya, boleh, Kak, boleh. Silakan. Langsung sekarang nih, Kak, ya? Ya. Hello. Ich möchte mich vorstellen. Ich heiße Lalu Faisal Amrullah. Ich wohne in Mataram. Ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus Indonesia. Auf Wiedersehen. Oke. Ini taunya cuma Ihli Bedih aja deh. Paling umum kayaknya. Paling tuh, Kak. umum banget ya. Oke, itu dia ya Kak Faisal bahasa Jerman. Ini kursus atau gimana sih? Atau kamu otodidak aja belajar sendiri atau gimana? Dulu di SMA saya mengikuti kelas bahasa Jerman hingga 3 tahun, Kak. Oh gitu. Dan saya sangat mencintai pelajaran bahasa Jerman. Iya. Oke deh, lanjut lagi ya. Ini ada WhatsApp Kak. lagi. Hai Kak Faisal, kece. Senang banget nih lihat Kak Faisal live di Pro 2. Oh iya Kak, nggak ada rencana gitu buat webinar gitu yang audiensnya anak-anak sekolah dari Nindi di Mataram. Terima kasih pertanyaannya, Nindi. Jadi di sini saya bersama teman-teman IKA Dubas atau Ikatan Duta Bahasa Nusa Tenggara Barat sedang merancang program-program yang akan kami laksanakan. Nah, jadi ditunggu aja ya webinarnya. Oh, oke. Kayaknya ada berarti ya jawabannya. Pasti ada. Oke. Ditunggu. Iya, ini ternyata ada yang komen juga nih di IG ya. Oh iya, dari Lalu Budiman. Artinya apa tuh tadi yang bahasa Jerman, Faisal? Jadi tadi saya memperkenalkan diri secara singkat. Seperti saya contohkan, ich möchte mich vorstellen. Jadi artinya saya akan memperkenalkan diri saya. Kalau itu seperti jika kita analogikan dalam bahasa Inggris, itu terjemahannya saya. Mich itu artinya me dalam bahasa Inggris atau kepemilikan saya. Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya gitu, Kak. Oke. Jadi tadi cuma perkenalan doang ya? Agak ribet tadi ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ini ada yang bertanya lagi nih.
Kak Faisal, bening banget sih. Wah, kaca kali ya. Udah punya pacar belum? Nah, yang bagian ini mau dijawab nggak nih Faisal ya? Waduh. Terus ini jadi duta bahasa, apa cuma harus bisa menguasai bahasa-bahasa atau harus ganteng juga Kak? Bagi dong tips merawat ketampanan kayak Kak Faisal dari Amran di Pagutan. Amran Gimana? Mau dijawab nggak nih Kak Faisal? Mungkin untuk yang pertama di sini saya tekankan dalam pemilihan duta bahasa, pemilihannya lebih mengenai tentang value atau nilai dari diri kamu sendiri, bukan tentang tampang, tinggi kamu berapa, atau hidung kamu harus mancung, kulit kamu harus putih, tidak. Di sini tentang bagaimana kamu memberikan kontribusimu kepada Nusa Tenggara Barat agar masyarakat di Nusa Tenggara Barat dapat mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Oke, itu dia ya. Benar banget, setuju. Oke, Dini ke pertanyaan lain nih, Faisal. Halo, aku dari Mangam. Mau tanya dong, hal yang selalu dilakukan Kak Faisal supaya nggak grogi nih di depan juri saat pemilihan duta bahasa. Mangam di Sumbawa. Tentu nervous atau grogi itu pasti dirasakan oleh semua orang, tidak terkecuali saya. Nah, kalau saya Kak biasanya lebih sering senyum atau memegang benda-benda di sekitar saya agar groginya hilang gitu Kak. Oh gitu ya. Jadi bisa langsung beda hilang orang ya? beda. Oh beda treatment sih ya. Oke. Iya, Kita lanjut betul. lagi ke pertanyaan nih di Instagram Live Pro 2 dari SMSKRHMN ya. Ini bacanya gimana ini ya namanya ya. Kak Ecal, siapa yang menginspirasi kakak ikutan duta bahasa? Kalau untuk yang menginspirasi, itu pertama kali saya melihat duta bahasa itu tahun 2016. Itu Kak Baik Tiffany. Oh, Tiffany. Ya. Ya, dia itu pewara atau MC yang sangat terkenal di Pulau Lombok khususnya itu. Jadi dia sangat menginspirasi saya bagaimana caranya berprestasi, bagaimana berbicara di depan umum. Jadi pengen banget jadi duta bahasa gitu Kak. Oke. Tapi kamu udah konsultasi juga gitu sebelum ikutan. Kamu tanya-tanya juga sama alumni kayak gitu ya? Iya Kak. Gimana sih duta bahasa, bagaimana alur pelaksanaan dan sebagainya. Oke, jadi deh ya, dan berhasil menang. Wow. Oke, Kak Faisal, kita ke lagu dulu ya. Untuk sahabat Kak. kreatif yang masih stay tune di sini, pastikan untuk stay tune terus. Kita ke lagu yang satu ini. Oke, sahabat kreatif, masih di Numpang Nampang untuk edisi sore hari ini ya. Dan kita masih ngobrol ya barengan Kak Lalu Faisal Amrullah. Halo Kak Faisal. Halo Kak. Oke, masih di situ ya. Dan kita lihat dulu nih, ternyata masih ada yang bertanya loh di Instagram Pro 2 FM Mataram ya. Ada siapa nih? Ika Fitria R yang mau nanya tips buat pemuda-pemudi NTB dong agar bangga menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Seperti apa nih Kak Faisal tipsnya? Untuk menarik minat pemuda itu sendiri, tentu kita tidak bisa menggunakan cara-cara yang biasa seperti bersosialisasi, kemudian hanya ajakan-ajakan. Tapi bagaimana cara kita lebih memberikan teladan kepada pemuda-pemudi tentang bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan bangga dalam mengimplementasikannya dalam masyarakat. Bagi saya itu dimulai dari diri saya sendiri. Begitu Kak. Oke, itu dia tipsnya ya buat Ika. Terus ada MN Zar ya. Tips dong saat presentasi, saat seleksi Dubas Provinsi Kak, soalnya saya lagi ikut seleksinya nih dan bakal ada sesi presentasi Krida. Oh, seperti apa nih Kak Faisal? Oke, semangat ya, semoga lulus. Nah, untuk tips dari saya sendiri, bagaimana kamu harus menjadi dirimu sendiri, tampil berbeda,
jangan istilahnya insecure atau tidak percaya diri dengan potensi yang kamu miliki. Salah satu potensi yang dari lahir kita miliki adalah kita berbeda dari orang-orang yang lain. Jadi agar kita bisa dilihat atau agar kita dilirik oleh dewan juri, tentu kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dan inovatif. Oke, itu dia tipsnya ya dari Kak Faisal. Amrullah, thank you banget ya untuk sore hari ini Kak Faisal. Sukses tugasnya di saat masa sekarang nih ya sebagai Duta Bahasa NTB 2020 bersama partner-partnernya di Duta Bahasa NTB semuanya di sana. Dan kita tunggu nanti, tadi banyak rahasia soalnya untuk kegiatannya, kemudian nanti webinarnya juga seperti apa dan dengan cara seperti apa dia akan terus bersosialisasi di masyarakat ya. Sukses terus ya Terima Kak kasih, Faisal Kak. ya. Dan untuk sahabat kreatif yang juga sudah join juga di live IG dan juga sudah stay tune di sini, sudah bertanya untuk sore hari ini, semoga terinspirasi. Pastikan untuk stay tune terus di 104,2 FM. Dini yang bertugas untuk edisi sore hari ini pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.